Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di sini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Sebelum kita masuk ke materi, berikut tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada materi ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan dalil makanan minuman halal dan haram. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan syarat makanan minuman halal dan haram. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan manfaat mengonsumsi makanan dan minuman halal. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan akibat mengonsumsi makanan dan minuman haram. Nah, kita mulai yang pertama. Makanan dan minuman halal adalah makanan yang dibolehkan syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas Al-Quran ataupun hadis yang mengharamkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kita, seorang muslim, diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal sesuai syariat Islam. Dapat dikatakan bahwa semua jenis makanan yang berasal dari tumbuhan, buah-buahan, ataupun hewan, maka hukumnya halal, kecuali ada dalil atau hadis yang mengharamkannya. Bagi seorang muslim, mengkonsumsi makanan halal harus memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu halal. Halal artinya boleh dikonsumsi menurut aturan Islam. Makanan yang bisa dibilang halal harus memenuhi tiga hal. Yang pertama, halal karena zatnya, artinya tidak ada larangan dalam hukum syara atau tidak ada hadis melarangnya. Selanjutnya, yang kedua, halal cara mendapatkannya, artinya segala sesuatu harus dengan usaha yang baik, tidak boleh dari hasil mencuri, korupsi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, halal karena proses pengolahannya. Dalam mengolah makanan harus sesuai syariat Islam. Contohnya, hewan disembelih dengan menyebut nama Allah, maka makanan tersebut dapat kita konsumsi. Jika tidak, maka hukumnya menjadi haram. Syarat yang kedua yaitu thayyib. Thayyib artinya baik, baik untuk tubuh, sehat, dan tidak bikin penyakit. Jadi, makanan yang kita konsumsi harus mengandung nutrisi, bergizi, dan juga menyehatkan untuk tubuh kita. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak dilarang sama Allah dan Rasul-Nya, maka makanan itu adalah halal. Contohnya, seperti nasi, sayur, dan daging ayam yang disembelih sesuai syariat Islam. Selama tidak ada larangan, berarti boleh. Yang kedua, makanan itu tidak boleh kotor atau menjijikkan. Jadi, walaupun halal, tapi kalau sudah basi, berjamur, atau bikin orang mual, maka makanan itu tidak layak untuk dimakan. Dan yang terakhir, makanan halal itu tidak boleh membahayakan tubuh kita. Misalnya, makanan yang terlalu pedas sampai bikin sakit perut, maka makanan tersebut dapat membuat kita sakit. Selanjutnya kita bahas manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Makanan halal bukan hanya soal hukumnya aja,
tapi juga banyak keuntungannya buat kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bisa menumbuhkan akhlakul karimah. Yang ketiga, menjadi sumber energi yang positif. Yang keempat, makanan halal itu bisa menjaga kesehatan. Yang kelima, menjaga akal dan hati seseorang. Dan yang terakhir, rezekinya barokah dan membawa ketenangan hidup. Setelah kita memahami makanan dan minuman yang halal, sekarang kita masuk ke lawannya, yaitu makanan dan minuman yang haram. Makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan untuk dikonsumsi karena ada nas dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal. Jika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah, maka kita akan mendapatkan dosa, dan juga makanan haram pasti memiliki dampak buruk bagi kesehatan kita. Dan sebaliknya, makanan dan minuman yang dihalalkan oleh Allah pasti mendatangkan kebaikan dan juga kita akan mendapatkan pahala. Sekarang kita bahas tentang jenis makanan dan minuman haram. Jenis makanan dan minuman haram dibagi menjadi dua. Pertama, haram li zaitihi, yang artinya makanan yang haram karena zatnya. Jadi, dari asalnya memang sudah haram. Contohnya, daging babi, darah, dan khamar. Yang kedua, haram li ghairihi. Makanan itu sendiri adalah halal, akan tetapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut. Contohnya, bangkai, yaitu semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, semua makanan halal yang tercampur najis, dan makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara yang zalim. Selanjutnya kita bahas tentang akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Makanan haram bukan cuma soal dosa aja, tapi juga bisa bikin banyak dampak buruk dalam hidup kita. Pertama, amal ibadah kita juga bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, makanan haram itu bisa merusak jiwa. Ketiga, makan dan minuman yang haram dapat membahayakan kesehatan. Keempat, makanan dan minuman yang haram memubazirkan harta. Kelima, makanan dan minuman haram bisa bikin permusuhan dan kebencian. Dan terakhir, menghalangi terkabulnya doa dan menghalangi mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dari pembelajaran materi ini kita bisa ambil pelajaran bahwa menjaga makanan itu bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal ibadah. Kalau kita jaga makanan kita, insya Allah hati jadi bersih, ibadah diterima, dan hidup kita jadi berkah. Nah, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.